Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'isi rasuli salatuhu wassalamuhum alaihim illa mukallafin lihidayatihim qat'ayati wa wadihatil barahin. Hadirin pemirsa Nesala TV yang saya hormati, khususnya anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Lakbok dimanapun berada yang bisa mengikuti acara Cahaya Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nesala TV yang saya banggakan, kita pada hari ini telah memasuki hari yang keempat bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita selalu meningkatkan amal-amal kita di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini seluruh amalan, seluruh ibadah itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan ada yang sampai 100 kali lipat. Baiklah, sedikit akan saya kupas tentang hikmah Ramadan di bulan ini. Salah satu keistimewaan dan salah satu hikmah daripada puasa Ramadan yaitu amalan-amalannya. Bahwa amalan yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah satu, Yaqra'ul Quran, atau yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Karena tadarus Al-Quran ini diberi pahala tidak secara gamblang atau tidak secara keseluruhan atau secara borongan, tapi harfan bi harfin. Yang diberi pahala adalah setiap hurufnya. Jika kita membaca satu huruf di bulan Ramadan, huruf Al-Quran, maka satu huruf sama dengan kita membaca 70 huruf, bahkan 100 huruf. Nesala TV, pemirsa Nesala TV yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan 4 perkara yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, sodakoh. Yang ketiga, qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Yang keempat adalah iktikaf di dalam masjid. Nah, keempat ini memang sunnah. Semuanya jika dilaksanakan dengan baik, dengan imanan wahtisaban, insya Allah Allah itu akan ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Sebagaimana tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu amalan-amalan yang tadi saya sebutkan, yang 4 itu adalah membaca Al-Quran. Maka di mana-mana, di sudut-sudut penjuru, di penjuru-penjuru masjid, bahkan di musola-musola, di rumah-rumah, banyak orang yang membaca Al-Quran, yaitu saat ini ketika bulan Ramadan. Karena mereka tahu pahalanya sangat besar sekali. Nah, makanya kita sebagai umat Islam jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalah. Ya, semuanya itu harus mempunyai target. Nah, ketika subuh kita laksanakan, ba'da subuh kita baca Al-Quran. Selesai sholat duhur, setelah sholat duhur kita baca Al-Quran. Setiap sholat maktubah yang lainnya, asar, lohor, semuanya dibaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu adalah pahalanya sangat besar sekali dibanding-banding dengan bacaan-bacaan atau ibadah-ibadah yang lain. Baca Al-Quran
itu lebih besar pahalanya. Yang kedua adalah qiyamul lail, sholat malam, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan hanya pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, jika kita melaksanakan sholat tarawih, itu tidak sah. Karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Kita tidak usah mempermasalahkan rakaatnya. Ada yang 8 ditambah 3 jadi 11. Ada juga yang 20 ditambah 3 menjadi 23. Itu hanya hitungan rakaat saja. Yang penting kita selalu melaksanakan sholat tarawih setiap malam dan ditambah dengan sholat witirnya. Yang ketiga yaitu sodakoh. Makanya dulu saya katakan ketika mau memasuki bulan Ramadan, saya katakan yuk kita persiapkan maliyah yang banyak, uang yang banyak, harta yang banyak. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu kita bersodakoh juga yang banyak. Kalau bisa setiap hari kita bersodakoh. Sebab sodakoh di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan dengan berbagai macam lipat ganda, bahkan sampai 100 kali lipat dibanding orang yang bersodakoh di luar Ramadan. Jika kita menyumbang, jika kita menyantuni anak yatim 1.000 rupiah saja di bulan Ramadan, 1.000 rupiah setiap hari, 1.000 pahalanya sama dengan 70.000, bahkan sama dengan 100.000. Bahkan ada nanti ketika momentum tertentu 1.000 pahalanya sama 1.000 dikali 1.000 bulan. Coba bayangkan berapa hitungannya jika sodakohnya tepat di malam Lailatul Qadar. Nah, pemirsa Nesala yang saya banggakan, di waktu subuh ini, di saat-saat subuh seperti ini, banyak orang-orang yang terlena dengan tidurnya. Tapi bagi umat Islam yang sangat menyadari betapa sucinya dan betapa istimewanya bulan Ramadan, mereka tidak mau tidur, tapi berburu dengan sekuat tenaga mencari pahala sebanyak-banyaknya. Maka para ulama pun pernah mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Saban itu bulan menyirami, menggemuk atau memberi pupuk itu di bulan Saban. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka kita sekarang sedang panen, segala macam ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Nah, baiklah, yang terakhir adalah i'tikaf fil masjid. Nah, amalan Ramadan yang keempat yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah i'tikaf di dalam masjid, yaitu diam diri di dalam masjid. Maka kita lebih baik diam daripada main-main ke sana kemari, ngabuburit, jalan-jalan. Itu lebih baik diam di dalam masjid. Kalau bisa, diamnya itu dengan membaca Al-Quran, dengan baca sholawat, dengan membaca istighfar, dengan membaca zikir, takbir, tasbih, dan sebagainya. Karena apa? Karena orang yang sedang berpuasa itu amalannya dilipat gandakan. Iktikaf di dalam masjid itu lebih baik daripada kita bermain kemana-mana, apalagi sampai membicarakan kejelekan orang lain, ya. Karena puasa itu bisa batal pahalanya. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, ada sekelompok umat Islam yang sedang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Khamsatun asya'a
tubtilu sauma ay tubtilu sawabahu. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Ketika sedang berpuasa, dia berbohong. Dengan alasan apapun dia berbohong. Sehingga kemana-mana dia senang berbohong. Maka puasanya nggak dapat apa-apa. Puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tuh ya, makanya semuanya anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Lakbok yang sedang mengikuti acara ini, ingat, ketika sedang puasa tidak boleh berbohong. Yang kedua itu apa? Yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Ketika sedang berpuasa banyak bersumpah. Sehingga sumpahnya pun sampai membawa nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi umpamanya itu. Nah, itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Orang puasanya sah, tapi tidak mau mendapatkan apa-apa. Karena apa? Bersumpah palsu. Nah, yang ketiga, saya tadi katakan ada 5. Yang ketiga, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini ya, banyak orang yang sedang berpuasa tetapi dia tidak berpuasa dengan suatu yang halal. Yang halal mah puasa, tapi ke yang haram tidak puasa. Makanan haram, kalau sedang berpuasa nggak mau makan. Minuman halal, tapi nggak mau dia makan sebab sedang berpuasa. Ya, daging halal, buah-buahan halal, kurma halal, segala macam halal, banyak di mana-mana. Tidak mau makan karena sedang berpuasa, tetapi dia suka hal yang haram, yaitu suka membicarakan kejelekan orang lain. Padahal membicarakan kejelekan orang lain teh haram, tapi nggak puasa dari yang haram. Maka orang-orang seperti itu, na'udzubillahi min dalik, tidak mendapatkan pahala puasa. Artinya tubtilu sawabas saum, artinya itu puasanya batal pahalanya, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa itu apa? Bukan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah mengadu domba. Suka mengadu domba orang melalui WA, melalui ya pergaulannya, suka mengadu-ngadu domba orang lain ketika sedang berpuasa, maka puasanya pun tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, yang terakhir, yang kelima, ingat-ingat, yang kelima adalah munadoroh bisahwat. Munadoroh bisahwat, yaitu melihat dengan syahwat. Sedang berpuasa dari pagi sampai siang sampai sore, bahkan sebelum maghrib dia puasa, tetapi suka melihat hal-hal yang membuat syahwatnya tergugah. Ya, contoh anak-anak yang muda-muda kalau sedang berpuasa sok nongkrong di pinggir jalan, lihat teman-teman yang perempuannya, atau yang perempuan lihat yang laki-lakinya, sehingga tergetar hatinya, terbangun birahinya. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya nggak dapat apa-apa. Yang di rumah nongkrong, bawa HP, pegang laptop, buka YouTube, buka film-film Mandarin yang nggak bener itu, ya, dibuka-buka, itu sama dengan munador bisahwat, artinya melihat dengan syahwat. Pemirsa Nesala TV yang saya hormati, itulah sekelumit tentang Ramadan yang pada saat ini
bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan acara ini kita juga bisa memetik apa isi Ramadan itu. Mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan baik sampai selesai besok di akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.